pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang primary key, foreign key, kardinalitas, dan DDL. Oke, kita langsung aja. Key, apa artinya key? Key pada SQL merupakan gabungan beberapa atribut di mana fungsinya adalah untuk membedakan semua basis data di dalam tabel secara unik, ataupun suatu cara untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Oke, untuk primary key merupakan sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Contoh tabelnya bisa kita lihat. Ada ketentuan yang harus diperhatikan ketika field yang menjadi primary key, yakni data tidak boleh sama atau ganda atau unik. Data tidak boleh bernilai 0. Perhatikan, 0 sama 0 beda ya. Contoh sederhana penerapan primary key adalah seperti contoh di atas ini. ID, contoh tabel yang tadi ya. Sekarang kita masuk foreign key. Oh ya, tadi yang primary key sudah paham kan? Nah, sekarang yang foreign key. Dari namanya kita bisa mengira bahwa foreign atau tamu key merupakan suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Artinya, field pada tabel merupakan kunci tamu dari tabel lainnya dan biasanya menggunakan foreign key. Akan sangat dibutuhkan ketika kita menentukan banyak tabel dan ingin menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Contoh tabel. Nah, kalian sudah paham tentang primary key dan foreign key. Nah, sekarang kita masuk ke kardinalitas. Kardinalitas adalah menunjukkan jumlah maksimum intensitas. Saya ulangi, kardinalitas adalah menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas merujuk pada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian ada 3 jenis kardinalitas: one to one, one to many, dan many to many. Apa sih one to one? Satu ke satu artinya kan? Pengertiannya adalah setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Sekarang kita masuk yang kedua adalah one to many, satu ke banyak. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Sekarang yang ketiga adalah many to many, banyak ke banyak. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Contoh pada database perpustakaan kita bisa buat seperti ini. Petugas sama anggota itu adalah one to many. Artinya petugas melayani anggota. Petugas satu melayani banyak anggota. Nah, yang kedua adalah anggota meminjam buku.
itu kardinalitasnya adalah one to many. Jadi satu anggota bisa meminjam banyak buku. Dan yang ketiga adalah anggota melakukan pengembalian. Nah, itu kardinalitasnya juga one to many. Artinya anggota bisa melakukan pengembalian beberapa kali atau banyak. Nah, yang keempat, anggota melakukan peminjaman. Artinya anggota satu anggota bisa melakukan peminjaman buku berkali-kali atau banyak. Jadi kardinalitasnya adalah one to many. Oke, kita contohkan langsung gimana caranya membuat relasi antar tabel pada database perpustakaan yang kemarin kita buat. Kontrol panel dulu, kita apa aja kita start, MySQL-nya kita start. Kita masuk ke Chrome atau browser yang kalian punya, kita ketikkan localhost php myadmin. Nah, kita klik database kita ya. Nah, kita tentukan dulu primary key yang harus dimiliki oleh setiap tabel. Kita masuk ke tabel anggota dulu. Nah, kita klik tabel anggota, klik struktur. Nah, di bagian more kita klik primary key. Nah, ini kebetulan sudah saya buat yang tabel anggota. Kita lanjut ke tabel buku. Kita klik tabelnya, kita klik struktur, more, primary key, kita klik. Nah, kebetulan juga sudah saya bikin primary key-nya. Oke, kita lanjut ke tabel peminjaman. Kita klik struktur, kita pilih more, klik primary key. Nah, tandanya ada bentuk kunci yang warnanya kuning. Nah, kalau yang forex key kita warna bentuk kuncinya yang abu-abu. Nah, di tabel peminjaman ada 3 forex key karena diambil dari entitas dari tabel lain, yaitu dari tabel petugas, anggota, dan buku. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tabel pengembalian. Kita klik struktur. Nah, di tabel pengembalian kita tentukan primary key-nya adalah kode kembali. Nah, mana yang forex key? Yang forex key adalah kode petugas. Kita klik more, unique. Kita oke. Nah, ada kode anggota juga karena dari tabel anggota kita klik more, pilih unique, kita oke. Yang kode buku kita klik more, unique, oke. Nah, kita lanjut ke tabel petugas. Kita klik petugas, kita klik struktur, kode petugas, kita klik more dan primary key. Kita masuk ke tabel rak, kita klik struktur, mana kode rak sama yang forex key-nya adalah kode buku. Kita ambil dari tabel buku, kita klik unique. Oke. Kemudian kita klik database perpustakaan. Kita untuk masuk ke relation ya, menentukan relasi antar tabel, kita klik more, kita klik designer. Nah, berikut adalah bentuk dari desain
yang ada. Oke. Nah, mana dari tabel ini yang ada hubungannya? Misalkan kan ada tabel rak ini. Tabel rak ada for key-nya adalah kode buku, berarti harus berhubungan dengan tabel buku. Caranya seperti ini. Kita klik ini. Nah, kita klik create relationship. Nah, ada tulisan hijau ya. Terus klik kode buku. Kita tarik ke kode buku ini juga. Oke, kita pilih cascade on update juga sama. Nah, nanti di bagian berikutnya, di video berikutnya, nanti kita jelaskan tentang cascade, set null, no action, dan restrict. Itu bedanya apa sih? Tuh, nah sementara ini belum ya, kita pilih cascade dulu. Kita klik. Nah, kita sudah jadi tadi tabel buku sama tabel rak. Sudah ada relationnya. Oke. Nah, sekarang kita cari lagi ya teman-teman. Misalnya kode tabel pengembalian sama tabel anggota. Ada relasi di mana nih? Sini ada di tabel pengembalian ada kode anggota. Jadi kita relasikan tabel di kode anggota di tabel anggota, kita relasikan ke kode anggota di tabel pengembalian. Oke. Kita oke. Nah, sekarang cari lagi ya. Kode pengambilan ada for key apalagi kode petugas. Berarti kita cari tabel petugas. Kita klik create relation. Kemudian kita arahkan ke tabel petugas. Kita relasikan ke pengembalian. Kita pilih cascade. Terus oke. Nah. Sekarang kita cari lagi nih dari tabel pengembalian ada kode buku koreksinya, berarti kita relasikan dengan tabel buku. Oke, kita klik relasi kode ini select terus ke kode buku. Ke tabel pinjaman juga ada kode buku. Nah, berarti kita atur ya tempat tabelnya. Memang ini masih 6 tabel teman-teman, ada yang tabel jadi pengaturannya enggak.
Taruh sini aja biar kelihatan ya. Terus ada tabel pengembalian kurang 1 ya relasinya. Oh, pas ya, forekinya ada. Nah, kita kode buku sudah. Nah, kurang 1 ya, kode buku belum. Oke, kita klik relation-nya. Kita relasi ke kode buku. Kita oke. Nah, harus ngatur lagi. Oke, apa lagi yang belum kita relasikan? Sulit ya teman-teman karena saya pakai mouse. Oke, sekarang udah ya, udah kita relasikan semua. Peminjaman sudah. Oh, ini kode anggota sama kode peminjaman punya. Oke, kita create. Kita ulangi lagi. Ini. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat relasi antar tabel di database perpustakaan yang kita buat kemarin. Oke, demikian pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran tentang teknologi lainnya. Oke, semangat terus belajar. Kalau belum ngerti bisa tanya di kolom komentar atau langsung tanya ke saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.